Kalau sudah ada 1 miliar, 5 miliar, 3 miliar, dikira dikorupsi kades, Pak. Mumet. Bapak-bapak tak selalu ngomong kayak gini, enak banget kami yang di bawah, Pak. Masya Allah, wis deg-degan. Serius, Pak. Artinya apa? Artinya tolong kami beri satu mekanisme yang pasti bahwa koperasi itu betul-betul hutang sama himbara atau apa, tetapi kami tidak bertanggung jawab kalau dalam tanda kutip pengurusnya koperasi korupsi, maksudnya kayak gue. Semula rencananya pemerintah berencana, walah kok berencana bola-balik, itu meluncurkan program Koperasi Desa Merah Putih itu pada 12 Juli mendatang. Jadi 2 bulan lagi. Namun rencana itu kemudian batal. Diundur sampai bulan Oktober. Itu pun kalau jadi loh. Padahal di beberapa kelurahan itu sudah siap-siap. Malah ada wali kota bupati yang sudah mau nampani itu proyek Koperasi Merah Putih. Loh, entah apa alasannya yang membuat peluncuran program ini molor beberapa bulan. Loh, mau mundur sampai kapanpun. Ini para kepala desa merasa resah dan gelisah ini. Tidak tenang dengan pendirian Koperasi Desa Ratih ini, Ratih Merah Putih. Mengapa begitu? Ya kita tahulah mekanisme atau aturan-aturan yang terkait lembaga baru di desa itu sampai sekarang belum jelas. Regulasinya seperti apa, urung jelas. Padahal duit yang mau dikelola itu sudah dikabarkan mencapai 5 miliar tiap desa. Lalu dana desa 1,4 miliar aja ruwet bundet, banyak kepala desa masuk bui. Ini 5 miliar, ini bahaya ini kalau nggak hati-hati. Dan selain mekanismenya yang belum jelas, orang-orang yang ngurus koperasi ini juga orang-orang baru. Dan tanggung jawabnya pada kepala desa, lurah dan sebagainya. Lo mau bagaimanapun para kepala desa, ya takut. Nanti kalau ikut terseret jika ada masalah, di Koperasi Merah Putih kan ciloko dia. Orang nompo, orang mangan nongkon, ini kena pulute. Lah duit 5 miliar itu bukan duit receh loh, itu gede. Untuk setiap desa, untuk dana koperasi itu besar. Dan kekhawatiran para kepala desa itu memang bisa tak pahami. Bagaimana paham? Mereka jadi kepala desa kan biar rakyatnya sejahtera toh. Mereka juga siap mensukseskan apapun program pemerintah. Tetapi sekali lagi, bila ada program yang belum ada contohnya, ujuk-ujuk digelontor duit, belum ada testimoninya, dan duitnya miliaran, ya wetengnya genah mumet. Kepalanya bisa mual ya, gini. Mereka takut terkena imbasnya para kepala desa. Nah, meski koperasi dalam sejarah negara kita itu sudah mengakar, namun sering berkembang zaman. Seiring perkembangan zaman, institusi yang digalakkan oleh Bung Hatta ini sebagai bapak koperasi sekarang tidak banyak yang eksis. Malah kabarnya banyak korupsi di koperasi itu. Iya tuh. Terseret berbagai penipuan. Tidak sedikit yang memakai atau bentuk pengelolaannya itu seakan-akan koperasi. Padahal cuma simpan pinjam. Nyimpen bawa lari. Nah, otomatis situasi dan segala tetek bengeknya jadi beban baru bagi para kepala desa. Dan kepala desa itu paham jika ruwet budetnya koperasi itu nggak mudah untuk diurai. Minggu lalu Menko Pangan Pak Zulkifli Hasan dan Menteri Koperasi Budiari melakukan pertemuan dengan seluruh kades yang ada di Jawa Tengah. Dan di pertemuan itu diselingi dengan dialog. Lalu terlontarlah banyak kekhawatiran daripada kepala desa yang datang. Perkara Kopdes Ratih, kuwi mau apa? Maune opo? Keresahan mereka jangan dianggap enteng loh. Tidak boleh diabaikan. Sebab mereka itu yang bertanggung jawab mesti tidak langsung pada koperasi desa itu. Justru tidak langsung itu yang sangat mengkhawatirkan. Lah nek sing ngerjake orang genah bablas kepala desa yang dicekut. Sementara hampir semua pengelola Kopdes adalah orang baru yang mesti mengikuti pelatihan yang diadakan oleh kementerian. Loh, bisa dipastikan ini
Tidak semua pengelola yang jumlahnya 3 orang tiap desa itu memiliki pengetahuan dan pengalaman memadai. Di samping itu, pakai nalar saja lah. Gimana buat mengatur dana segede itu hanya 3 orang yang ngurus? Bukankah potensi bundet wis terbayang di depan matanya kepala desa ini? Secara teori kan kesannya gampang, gitu. Namun bagaimana prakteknya? Dan begitu institusi baru ini berdiri, langsung untuk modal 5 miliar. Oh, orang gegirisi itu. Orang kalau sudah terima duit itu pikirannya neko-neko itu nanti. Jujur Om Begawan sih gak setuju. Memaksakan sesuatu yang secara prinsip saja wis menyalahi. Bagi siapapun yang belajar, ngerti, ngelotok tentang koperasi, pasti paham. Namanya koperasi itu digerakkan dari bawah, alias orang berkumpul lalu bersepakat membentuk koperasi urunan. Punya modal dikembangkan itu koperasi. Nek digelontor 5 miliar itu kalau sudah jalan koperasinya, penambahan modal dan sebagainya, itu baru bener. Kan ini program pusat, diperintahkan ke bawah, top down sifatnya. Kena gak masuk di terminologi apa itu koperasi no. Sudah ambivalen dengan kata koperasi itu sendiri. Tidakkah yang namanya koperasi itu dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota? Gitu. Nanti kalau sudah jalan bisa mengajukan bantuan ke pemerintah untuk permodalan. Bisa secara pengertian saja, wis gak trep. Apakah layak disebut koperasi itu? Yang juga Om Begawan pertanyakan, silahkan dicek di dokumen manapun. Dari berbagai panggung kampanye hingga pemberitaan massa. Pernahkah Prabowo menjanjikan akan menjalankan program salah satunya koperasi di Desa Merah Putih? Gak ada. Gak ada itu. Nah, sudah begitu duitnya buat mewujudkan program ini tembus 400 triliun. Kayak banget. Gimana gak tembus segitu? Lamun jumlah desa di negara kita secara total 80.000 desa. Ada tiap desa menerima 5 miliar. Jumlahnya jelas kan. 400 triliun. Yang juga belum clear sumber pendanaan dari mana. Mau dari APBN atau Himbara alias Himpunan Bank BUMN milik negara. Di awal menjabat, Prabowo bilang katanya dibantu perbankan. Lalu berubah lagi. Modal koperasi desa dari APBN. Bundet dari awal ini. Sekarang diganti akan disediakan sama Himbara. Alias Bank BUMN kayak BRI, BNI sama Mandiri itu. Itu duitnya bank. Atau tabungannya konsumen 3 bank tadi. Loh kan nasabah 3 bank itu tadi rodok deg-degan loh. Misalnya saya nabung di BRI, wah kan duit kita dipakai ke sana. Jangan-jangan nanti ambles uang kita yang hilang. Oh jojo begitu ame ambil duit, gak ada duitnya. Lagian Himbara ya wis masuk ke Danantara kan. Lagi piye dadi ini? Ruwet tenan ini. Tidak hanya sumber duitnya yang belum pasti, biaya akta notaris pendirian Kopdes Rate dibayarin sama Pemda. Lah orang nganyel kene ini. Untungnya rung mesti, batine rung mesti. Wis buntung se bayari. Memang Prabowo Gibran ini sepertinya kalau saya anggap presiden yang belum paham dengan apa yang dia kerjakan. Tingkah polanya sak gelem dhewe. Ini saya kritik ini pemerintah. Program yang tidak direncanakan, bukan masuk visi misi, tiba-tiba melebu mak beduntuk, bahkan menghabiskan anggaran hingga sakmono akeh 400 triliun. Tidak hanya perkara Rate saja, tentang sekolah rakyat sama sekolah Garuda, lalu Bank Emas itu ya gak ada di materi kampanye Prabowo. Tetapi begitu kepikiran langsung eksekusi. Ini makin memperjelas urusan negara orang nganggo rencana ya gini. Ibarat orang Jawa katanya sakdek saknyet, plunglap. Loh siapa kepala desa yang nggak bergidik, takut, kemeringet, gobios sama duit modal koperasi yang sebesar itu? Mesti nanti ada 3 pengelola yang sudah dilatih, ada pendamping yang disediakan pemerintah, lalu proses pencarian dana, pencarian cairnya dana, monitoring sak pelaporan ini wis diawasi semua. Para kades yo sanksi. Mereka nggak yakin orang sekualitas kayak apa bisa menjaga duit sebanyak itu. Bobol iyo. Manusia tuh punya mental yang beda-beda. Cari orang jujur susah bos. Ngerti duit 5 miliar pikirannya mubeng-mubeng bicaranya nyolong. Loh jika misalnya duit macet, tagihannya bio buntet. Urusan laporannya jelimet.
Si peminjam uang wong ya wongnya ruwet, ngemplang banyak yang orang nyaur. Siapa yang tanggung jawab? Pak lurah-lurah kayo pikirannya cumleng kalau ada gitu. Dana ADD alias alokasi dana desa yang besarnya cuma 1, miliar, ya kadang-kadang sampai 2,5 miliar. Diurus semua perangkat desa, masih sering ngebener ya. Mesti bolak-balik revisi laporan. Sekarang ditambah urusan baru, lurahnya mumet yang bakalan ngabisin energi para kepala desa dan lurah. Memang sih tidak semua kepala desa atau sedikit saja yang mengkorupsi dana desa itu. Atau ada bendahara desa, pelaksana proyek desa yang bertahan ke aneh-aneh. Tapi dengan ada program baru ya, adanya program baru, Kopdes Rate ini, yakin mereka tetap gak kemecar sama duit gitu. Yang renek gondelane gitu loh. Bisa dimainkan loh, koperasi ya. Disilih dewe, dibengke dewe bisa terjadi. Banyak caranya untuk mengkorupsi uang yang tidak ada gondelanya tadi. Bisa kerjasama dan kongkang banyak. Ruwet bundet. Otomatis ini ada platform atau anggaran segar baru yang bisa dikiak-kiok, digoyang kanan, goyang kiri. Lumayan gue bancaan. Tinggal kuat-kuatan iman saja. Maka kepala desa lurah banyak yang dak-dikduk. Memangnya kepala desa mau ditambah beban tanggung jawab lagi. Soal koperasi desa ini, saya ngeluh si rakyat. Bikin SPJ dana desa saja bisa berhari-hari loh. Apa iya masih dibebani kerjaan tambahan lagi? Pegawai yang gumen ini. Pak Prabowo itu bila babakan ngabisin duit triliunan, waktunya cepat men. Jago nih rawung. Andalane pokoknya didum-dum. Anek mau ngentek nih duit. Wah kowe iso apa? Wong saya Indonesia ya pinter. Piye carane duit negara tak tersisa? Gampang. Dan bicara soal koperasi desa Merah Putih, pejabat-pejabat kaya, menteri-menteri itu loh, kok iso selunyu kui, cara menyampaikan, jane mau mut-mutane apa, ngomongnya penak mendelujur, iso pusat-pusut penak angger muni, cacul kaya ora duwe beban, nyebut Kopdes Rate setahun untung 1 miliar per tahun, dari mana bos? Menghilangkan rentenir lah, memberantas tengkulak lah, meningkatkan perputaran uang di desa lah. Walah, belgedes itu nanti. Susah untuk dikerjakan dalam prakteknya di lapangan. Dulu sebelum ada dana desa, semua orang berasumsi gitu. Setelah alokasi dana desa diimplementasikan, sekarang memasuki tahun ke-10 apa 11. Apa desa-desa kita ekonominya tiba-tiba meroket, melepas, melesat cepat gitu. Kan ya tidak. Ya hanya 1-2 yang benar-benar kepala desanya itu brilian. Perasaan begawan ya gitu-gitu aja sih. Tambah maju tetapi nggak cepet juga. Ya karena ada dana-dana lain. Ya. Secara pribadi yang begawan geting banget ini. Sama konseptor Ratih. Jauh lebih geting ke pembisik yang bikin Pak Prabowo nyetujui program ini. Mengapa geting? Coba tunjuk saja koperasi mana atau koperasi apa yang sampai sekarang masih eksis bertahan. Apalagi tambah maju pesat. Ngompolres mungkin bisa bantu begawan. Nunjuk salah satu contoh. Di daerah mana ada koperasi yang masih hebat? Paling banter sebuah koperasi bisa tumbuh itu tingkat kabupaten kota. Pol-polnya se-ekskarisidenan. Dulu di Pekalongan ada namanya Kospin Jasa. Emang namanya koperasi ini, ya jasa. Mereka bergerak di bidang simpan pinjam. Berhubung terus meningkat omsetnya, Kospin ini kalau nggak salah jadi BPR atau BKK. Jaringannya menyebar, gak hanya di Pekalongan, tetapi juga sampai ke Pemalang, Batang, hingga punya kantor di Semarang. Namun sekarang ini ada yang tahu, Kospin Jasa itu masih berupa BPR atau BPK, atau malah balik mengecil lagi. Lo tingkat kepercayaan rakyat pada koperasi itu sempat rontok juga. Saat banyak orang terjerat penipuan atas nama koperasi. Ada kasus koperasi Cipakanti, koperasi Sejahtera Bersama, koperasi Langit Biru, koperasi Pandawa yang kemarin berapa miliar tuh, yang dibawa lari itu. Ya itu mungkin yang terbesar itu koperasi Pandawa itu. Hingga koperasi Indosuria. Mau tahu berapa duit anggota koperasi yang digelapkan di Indosuria? 106 triliun. Apa raedian duit semua digelapkan. Untung begawan nggak tergiur, nggak terjerat di sana. Lah mbok nek digelapkan mesti para anggota koperasi nagih duit pas siang aja wengi-wengi. Bawa senter sehingga nggak bisa digelapkan.
Nah, balik ke soal Koperasi Desa Merah Putih. Lantas gimana dengan keanggotaannya? Kan koperasi itu prinsipnya kayak prinsip demokrasi. Dari anggota oleh anggota untuk anggota. Yang bisa melakukan transaksi harus jadi anggota duluan. Daftarnya jadi anggota mesti bayar piro. Terus berapa iuran wajib dan iuran sukarelanya. Iuran bulannya berapa. Karena memang yang namanya koperasi itu ada iuran wajib. Untuk ditabung, dikenakan pas pendaftaran. Sama iuran sukarela atau bulanan. Untuk menambah modal koperasi itu sendiri. Intinya koperasi Ratih ini sih blawur. Belum jelas, belum cetok sama sekali. Yang sudah jelas malah wis dibentuk Satgas Koperasi Desa Ratih. Dan setahu Begawan, belum ngelihat siapa-siapa saja di tingkat petinggi-petinggi itu. Yang punya concern pada isu koperasi selama ini. Gak ada. Menterinya ya semua ngomong tak gitu. Oh iya, ini mendapat pertanyaan dari kepala desa yang tak cuplikan di video tadi. Itu direspon. Atau jawaban Budiari itu ya rajet apa abu-abu. Katanya kita harus optimis, jangan selalu pesimis. Iya, manusia nek pesimis ya entek. Semuanya itu standar aja lah. Loh, secara sok-sokan dia bilang musuh Koperasi Desa Ratih ada 3. Yakni ketakutan, kecurigaan, dan keraguan-raguan. Oh, itu malah justru menterinya itu yang ketakutan. Lah ini Pak Menteri gimana urusannya? Kalau nggak ada urusan aturan baku, regulasinya nggak ada, SOP-nya yang memadai belum ada. Ngalamat urusan koperasi desa hanya nambah gawean, menakut-nakuti kepala desa. Dan berisiko pemindanaan kepala desa. Urusannya bisa pidana. Lu menterinya ditanya apa, jawabnya luput. Ada ketakutan, kecurigaan, dan ragu. Ya sebab gak ada aturan yang bisa dipegang. Maka masih ragu, takut. Dan curiga, ada apa ini? Lah pedoman buat memastikan enggak ada penyelewengan. Itu satu hal yang penting lagi. Negara ini hobinya bagi tuh. Bagi rata-rata. Alas dibagi rotol. Desa besar, kecil, luas wilayah, lebar atau sempit, jumlah penduduknya banyak atau sedikit, desanya di pelosok atau di kota, semuanya nerima 5 miliar. Orang nalar, bos. Ini jelas sama sekali tidak mendidik secara baik. Negara tidak ngajari opo itu proporsionalitas. Hobi ini mau gebyah-uyah sama rasa sama rata. Ngerubah kayak gituan aja pada nggak mau pejabat kita. Pada males untuk bikin indikator. Biar aturannya jelas, regulasinya jelas. Biar tidak semua area mengelola dana yang sama. Yang beginian, potensi korupsinya akan lebih terbuka. Kan dulu di Gombol juga pernah, tak kupas. Institusi koperasi ini sudah ketinggalan zaman. Nggak bisa ngikuti perkembangan makin majunya teknologi maupun manajemen yang efektif. Artinya, rencana Koperasi Desa Merah Putih masih abu-abu, dan kepala desa harus waspada. Jangan terlalu tergiur dengan koperasi yang katanya. Oke ya, ini pendapat Begawan, jangan salah paham. Salam Ngompol, salam Begawan, jangan lupa subscribe. Dadah.